Shalom, selamat pagi. Santai pagi hari ini kita masih mengikuti doa Bapa Kami berseri dengan tema Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa, dan subtema disiplin menanti. Ketika kita minta kepada Tuhan, kita langsung datang kepada sumber segala sesuatu yang diciptakan dalam seluruh alam semesta. Kita langsung datang kepada Dia yang menjadi pokok bijaksana dan sumber otoritas segala kebenaran. Itu sebab datang kepada Tuhan dan minta sesuatu kepada Dia jauh lebih penting daripada kita minta sesuatu dari manusia. Dari kecil kita belajar minta. Kepada papa mama kita minta uang, minta mainan, minta permen. Kita mengharapkan mendapatkan sesuatu dan papa mama memberikan kepada kita sesuai kemampuan yang ada. Kalau papamu orang kaya, dia memberikan yang lebih baik kepada engkau. Kalau papamu miskin, atau kalau papamu tidak mampu, dia tidak mungkin memberikan apa yang kau inginkan. Waktu saya kecil, saya ingin sekali mempunyai piano. Saya rasa saya tertarik oleh musik dan saya mempunyai bakat musik, tapi sampai umur 10 tahun tidak ada piano. Sampai umur 15 tahun tetap tidak ada piano. Waktu umur 10 tahun, saya pegang satu kayu, saya coret-coret dengan putih dan hitam, lalu saya anggap itu piano. Saya menekan tuts-tuts piano di atas kayu yang tidak ada mesinnya, tidak berbunyi, dan bunyinya dari mulut saya sendiri. Dengan cara demikian, saya coba membuat lagu. Apa yang saya inginkan tidak saya dapatkan karena saya tidak mempunyai orang tua. Saat papa saya meninggal, saya umur 3 dan mama saya kerja setengah mati menghidupi kami sehingga tidak ada kemungkinan membelikan kami piano. Saya kira pada waktu kita memberikan sesuatu kepada anak-anak, kita selalu dikondisikan dengan mentalitas kita, dengan kemampuan kita, dengan keterbatasan kita, dan dengan pengertian kita yang sering salah konsep. Banyak orang tua pada waktu dia masih muda, miskin sekali. Lalu setelah dia menjadi kaya, dia mulai memikirkan nasib keturunannya. Waktu saya masih kecil, tidak mungkin beli ini, tidak mungkin beli itu. Sekarang saya sudah cukup uang. Saya akan memberi yang lebih baik kepada anak-anak saya. Justru dalam hal inilah anak-anakmu mungkin rusak, karena orang kaya mampu memberikan apa saja. Baginya untuk mengeluarkan uang itu terlalu gampang. Dengan uang ia membeli Lego, mainan pesawat, dan berbagai mainan yang besar-besar untuk anak. Anak itu boleh main dengan seenaknya, dengan sebebasnya. Tetapi efek samping mulai timbul di dalam pembentukannya yang tidak disadari oleh orang tua. Itu karena terlalu gampang anak itu mendapatkan segala sesuatu. Jadi kurangnya disiplin dalam menanti sesuatu sudah mengikis niat perjuangan anak-anak. Harry Emerson Fosdick, pendeta yang terkenal pada tahun 1935 di gereja yang terbesar di New York, gereja Riverside, yang biaya pembangunannya ditanggung oleh Rockefeller, pernah mengatakan bahwa waktu dia masih kecil, orang tuanya berjanji pada dia kalau sekolahnya baik dan angkanya tinggi, mereka akan
membelikan sepeda. Dia begitu bersuka cita, tetapi waktu dia hitung-hitung sampai ujian selesai masih ada waktu 8 bulan. Selama 8 bulan setiap harinya ia berharap mendapat sepeda. Setiap hari menunggu kapan dia bisa lulus dengan angka yang baik. Maka dalam waktu 8 bulan itu dia giat belajar, sabar menanti. Di situ karakternya dilatih. Lalu Fosdick mengatakan pada waktu angkanya memang tinggi dan sepeda yang dibelikan tiba di rumahnya, dia mencucurkan air mata. Dia merasakan sukacita yang begitu besar yang belum pernah dia alami sebelumnya. Sesudah itu dalam khotbahnya dia mengatakan bahwa inilah yang kurang pada anak-anak hari ini. Karena kita sudah kaya, kita membeli apa saja dengan gampang sekali. Uang bagi kita tidak menjadi soal. Lalu apapun yang anak minta, kita berikan. Jadi, anak-anak sudah tidak memiliki jiwa menanti, berjuang supaya mendapatkan sesuatu yang bernilai di dalam hidupnya. Mereka melihat sepeda dengan biasa, melihat segala sesuatu dengan biasa. Anak umur 5 sudah main gawai. Anak-anak sekarang sudah dimanja menjadi mesin yang dipermainkan diri sendiri. Mereka tidak memiliki perjuangan untuk menanti, suatu mentalitas untuk mengharapkan sesuatu. Mereka juga tidak mengenal ide keseimbangan. Jika saya berusaha, jika saya bekerja berat, saya akan diberi sesuatu. Ini semua sudah tidak ada. Khotbah ini disampaikan pendeta Fosdick pada tahun 1935 di New York. Waktu membacanya saya mempunyai perasaan sangat setuju dan sangat mengerti apa yang menjadi problema dalam zaman modern ini. Kelimpahan, kenikmatan dari materi telah membuat kita mengalami kekurangan dan kemiskinan dalam kerohanian. Bagaimana kita memperbaiki ini? Kita harus melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita harus belajar bagaimana Tuhan mendidik anak-anaknya. Siapakah yang lebih kaya dari Tuhan Allah? Tidak ada. Siapakah yang lebih berkuasa dari Tuhan Allah? Tidak ada. Siapakah yang menjadi sumber kebenaran dan sumber anugerah yang lebih limpah dari Tuhan Allah? Tidak ada. Tetapi Tuhan membiarkan anak-anak manusia yang miskin. Tuhan membiarkan ada manusia yang kurang. Tuhan membiarkan ada manusia yang mesti kerja berat. Baru ia mendapatkan sedikit upah yang ditaburkan melalui keringat. Semua ini bisa kita lihat dalam Alkitab. Bukan Allah tidak mampu, tetapi Allah tidak mau. Bukan Allah tidak, tetapi Allah tidak rela. Allah tidak rela mengerjakan hal-hal yang memanjakan, merusak karakter manusia. Allah mau melatih kita belajar menanti, belajar mengharap, belajar berkorban, belajar berusaha sebagai modal yang nantinya akan diganti dengan penuaian yang penuh dengan sukacita. Itulah sebab berkali-kali dari mimbar saya ingin mengatakan, kamu yang dilahirkan dalam keluarga yang terlalu kaya, celakalah engkau, karena engkau hanya mengetahui apa yang engkau peroleh, tetapi engkau belum pernah mengetahui apa itu kekurangan, apa itu kehilangan. Jikalau seorang hanya menghitung apa yang dia dapat, tapi tidak pernah sadar apa yang dia kehilangan, orang itu akan rugi. Orang itu tidak pernah mengerti apa kerugian yang sudah dia alami dan apa yang tidak mungkin dia peroleh kembali karena kerugian itu sudah menghancurkan dia. Itulah sebab jika kita mengalami kemiskinan, diizinkan mengalami kegagalan usaha,
dalam jangka waktu tertentu. Saat itu jangan mengeluh, jangan marah pada Tuhan, jangan mengkritik atau menghakimi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar saya untuk peka dan bertanggung jawab menggunakan berkat-berkat yang Tuhan berikan, sehingga setiap orang bisa menghargai materi apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Amin.